Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersyukur karena kita bisa kembali dalam program Belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari. Hari ini kita akan memasuki kitab yang baru, yaitu kitab kedua dari Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan 50 pasal dalam kitab Kejadian. Hari ini kita akan memasuki kitab Keluaran. Dan hari ini adalah perdana di mana kita akan belajar dan merenungkan bersama-sama Keluaran pasalnya yang pertama. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama, mari kita menyanyikan satu pujian nomor 301 dari KPPK yang berjudul Tuhan Tak Janji. Tuhan tak janji langit biru, jalan hidupku lancar selalu. Tuhan tak janji cuaca cerah, tak ada susah aman selalu. Namun Dia janji teguhkanku, Dia akan berikanku peteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Tuhan tak janji jalan mulus, lebar dan mudah dilewati. Sungai yang teduh tak berombak, gunung takkan merintangiku. Namun Ia janji teguhkanku, Ia akan berikanku peteduhan. Ujian datang, Ia menolong, kasih-Nya tak berkesudahan. Ya, Tuhan tidak pernah janji bahwa segala sesuatu di dalam kehidupan kita akan selalu mulus keadaannya, akan selalu baik-baik saja, tidak akan pernah ada kesengsaraan, tidak akan pernah ada kesulitan, tidak akan ada susah payah, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kemiskinan. Semuanya itu Tuhan tidak pernah janjikan kepada kita. Tapi yang Tuhan janjikan kepada kita adalah bahwa Dia akan menyertai kita. Dia senantiasa akan meneguhkan kita, Dia akan senantiasa menolong kita, Dia akan senantiasa menyertai kita dalam segala situasi, baik itu yang baik maupun yang buruk. Nah, hari ini kita akan memulai kitab Keluaran. Nah, kitab Keluaran ini adalah kitab kedua dari Alkitab kita dalam Perjanjian Lama. Dan ini adalah kitab yang dituliskan juga oleh Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, kemudian nantinya Ulangan. Kelima kitab ini dituliskan oleh Musa. Nah, para teolog dan semua ahli sejarah percaya bahwa kitab ini dituliskan pada sekitar tahun 1445 sebelum Masehi, 1445 sebelum Masehi. Nah, ini dituliskan oleh Musa sendiri dalam perjalanan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Nah, di sini kita akan melihat seperti sebuah kesaksian langsung daripada Musa dengan dipimpin oleh Roh Kudus untuk menuliskan kepada kita apa-apa saja yang penting bagi kita untuk kita pelajari. Sehingga setiap pembaca, mulai dari zamannya Musa sampai zaman kita sekarang, bahkan sampai selama-lamanya sebelum dunia ini dimusnahkan, semua yang membaca kitab ini dapat belajar daripadanya tentang karakter Allah, tentang kasih-Nya Allah, tentang juga bagaimana umat-Nya Allah harus berjalan di hadapan Tuhan. Nah, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini setiap hari satu pasal yang kita akan melihat bersama-sama, merenungkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mulai dengan pasalnya yang pertama. Di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-7. Ini adalah bagian pertama dari pasal ini. Kita baca, inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kitab ini sebenarnya berjudul Inilah Nama. Seperti dikutip dari dua kata pertama, inilah nama. Namun di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai kitab Keluaran, yang diadopsi langsung dari bahasa Inggrisnya yaitu Exodus,
Dan Exodus sendiri bahasa Inggrisnya diadopsi dari Alkitab bahasa Latin, Vulgate. Jadi ini nama yang diadopsi dari sana. Dan ini juga bisa dikatakan bahwa nama yang juga menunjukkan kepada kita apa yang terjadi, yaitu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir. Oke. Di sini dikatakan inilah nama-nama mereka. Pertama Ruben, Simeon, Lewi dan Yehuda, Isakar, Zebulon dan Benyamin, dan serta Naftali, Gad dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Jadi 70 orang. Seperti yang dituliskan di dalam Kejadian pasal 46 ayat 8 sampai 27. 70 orang sama seperti yang dikatakan juga di sini. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah pendahuluan yang menceritakan kepada kita kondisi pada masa kitab Keluaran ini. Ketika nantinya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi atau bagaimana kondisi mereka? Nah, kondisi mereka adalah mereka sedang menjalankan atau di dalam kehidupan mereka sedang dipenuhi, digenapi keinginannya Allah, kehendaknya Allah. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub adalah bahwa mereka akan menjadi bangsa yang besar. Keturunan mereka akan beranak cucu dan menjadi sangat banyak. Dan ini sudah dimulai di sini. Dan bisa dikatakan bahwa jarak antara nantinya kita melihat bahwa Abraham dipanggil oleh Tuhan sampai nantinya orang Israel keluar dari Mesir itu sekitar 430 tahun lamanya. 430 tahun. Dan Tuhan berkata kepada Abraham, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 15, kita lihat dalam Kejadian pasal 15 ayat 13 dan 14 dikatakan, ketahuilah dengan sungguh-sungguh sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Jadi ini adalah waktu yang sangat panjang di mana bangsa Israel mulai daripada Abraham sedang berada di tanah asing. Dan puncaknya adalah ketika mereka sedang berada di Mesir dan pada masa ini di mana mereka akan dianiaya. Jadi masa periode 430 tahun yang nantinya kita ketahui di dalam kitab ini diberitahukan kepada kita selama 430 tahun itu adalah masa yang bukan hanya sekedar mereka ada di Mesir, tetapi masa yang begitu panjang di mana mereka menjadi orang asing, baik itu di tanah Kanaan maupun di tanah Mesir. Dan di sini dikatakan bahwa di ayat 7 mereka itu beranak cucu dan bertambah banyak. Tidak, dikatakan di sini Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya, mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Nah, ini bukanlah sebuah hal yang terjadi secara kebetulan di mana orang Israel tiba-tiba beranak cucu dan bertambah banyak. Ini adalah berkat daripada Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang berjanji bahwa Abraham, Ishak dan Yakub, anak-anakmu, keturunanmu akan begitu sangat banyak. Ini berkat daripada Tuhan, pertolongan Tuhan kepada mereka sehingga mereka begitu cepat beranak cucu. Dan kita melihat, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17, kesaksian daripada Stefanus atau pemberitaan oleh Stefanus ketika dia mengatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 17 dia katakan, tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Jadi ini memang sebuah pekerjaan Allah, karena Allah menginginkan mereka dipersiapkan, sebuah penduduk, orang yang begitu banyak dipersiapkan untuk menjadi penduduk suatu bangsa. Dan cara Tuhan adalah dengan membuat mereka begitu bisa dikatakan suburnya, sehingga mereka bisa beranak cucu dengan sangat banyak. Nah, kalau kita hitung nanti jumlah mereka yang keluar dari Mesir itu sekitar 2 jutaan orang. Kenapa kita katakan 2 jutaan orang? Karena nanti dalam Bilangan pasalnya yang pertama ayat 46 diberitahukan kepada kita bahwa ada jumlah 603.550 orang. Nah, jumlah itu bukan jumlah keseluruhan, tetapi hanya jumlah yang bisa dikatakan seperempat dari jumlah mereka semua. Jadi kalau seperempat dari jumlah mereka semua bisa kita perkirakan jumlah mereka sekitar 2 jutaan orang. Dan dari 70 orang menjadi 2 jutaan orang bisa kita katakan bahwa penambahannya sampai sekitar 30.000% dari jumlah mereka awal. Begitu cepatnya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi generasi sudah berakhir, itu generasi Yusuf.
Yusuf sudah tidak ada, begitu juga dengan generasinya. Berarti orang-orang yang dekat dengan dia, termasuk Firaun, juga telah meninggal dunia. Firaun yang pada masa Yusuf. Ingat, Firaun adalah sebuah julukan kepada raja, bukan nama asli raja tersebut. Oke, jadi di sini kita melihat bahwa inilah yang terjadi atau keadaan mereka. Di dalam ayat 8 sampai ayat 14, selain keadaan di dalam mereka, yaitu keadaan keturunan bangsa Israel, kita juga diberitahukan keturunan di luar mereka, yaitu di dalam bangsa Mesir sendiri. Apa yang terjadi di sana dan bagaimana itu berefek kepada mereka. Kita lihat di ayatnya ke-8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, ini adalah sebuah ayat yang memberitahukan kepada kita kondisi yang cukup membahayakan. Karena di sini ketika dikatakan bangkitlah seorang raja, ini bukan hanya sekedar seorang raja menggantikan raja, tetapi situasi eranya sebuah era yang berbeda, sebuah dinasti yang berbeda, atau sebuah kondisi pemerintahan yang berbeda, kondisi pemerintahan yang baru. Dan kondisi pemerintahan yang baru ini dikatakan raja ini tidak mengenal Yusuf. Nah, tidak mengenal bukan berarti tidak pernah mendengar atau tidak tahu secara pengetahuan. Dia pasti tahu Yusuf, dia pasti pernah mendengar tentang Yusuf. Sebab nama Yusuf adalah seorang yang bisa dicatatkan di dalam sejarah bangsa Israel, bangsa Mesir. Seorang yang begitu luar biasa bijaksana dan seorang yang begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan bahkan untuk menyelamatkan negeri itu sendiri. Tetapi raja ini dikatakan tidak mengenal Yusuf, karena kata tidak mengenal di sana adalah kata yang bukan berbicara tentang pengetahuan secara pikiran, tetapi ini masalah hati. Artinya dia tidak merasa ada hubungan dengan Yusuf dan dia juga tidak peduli dengan Yusuf. Siapapun dia tidak peduli dan dia tidak mau memberikan hormat kepada Yusuf, bahkan kepada keluarganya Yusuf, orang-orang Ibrani yang merupakan keluarga daripada Yusuf sendiri. Jadi itu yang terjadi di sini. Dan dia dikatakan di ayat 9, berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Nah, kata bangsa Israel itu bukan berarti sebuah negara secara politik, tetapi bangsa Israel artinya bisa dikatakan sebagai orang-orang Israel. Dan ini adalah sebuah ungkapan untuk mengatakan ini adalah ras atau keturunan, orang-orang yang berhubungan dengan darah dan daging, tetapi bukan bagian daripada kita. Itu kata Firaun. Dia mau menekankan kepada orang-orang Mesir, mereka ini adalah orang asing, bukan bagian daripada keturunan kita. Tidak ada hubungan darah sama kita sama sekali, tetapi mereka ada di negeri kita. Jadi ini adalah ungkapan untuk membuat orang Mesir terpengaruh dan ikut dengan segala sesuatu yang dia inginkan. Karena dia juga mengatakan bahwa orang-orang ini bisa berbahaya. Karena lihat mereka, semakin lama semakin banyak, semakin bertambah. Suatu hari nanti mereka bisa memberontak kepada kita. Dan kalau mereka memberontak kepada kita, takutnya kita tidak bisa melawan mereka. Dan dikatakan di sini lebih penting lagi ketika dikatakan memerangi kita lalu pergi dari negeri ini. Firaun memang sudah tujuannya dari awal tidak menginginkan bangsa ini pergi dari Mesir. Kenapa? Karena nanti kita akan melihat bahwa dia mau menggunakan orang-orang Israel ini sebagai budak di negerinya. Ini adalah budak yang gratis. Dia tidak mau mereka pergi. Oke. Di sini dikatakan ayat 11, sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Jadi mereka diberikan kerja paksa, kerja untuk umum. Segala pekerjaan pembangunan diberikan kepada mereka secara gratis. Mereka tidak dibayar, bahkan disiksa. Oke. Ini adalah bisa dikatakan penjajahan di negeri asing. Oke, bukan penjajahan di negeri sendiri, tetapi penjajahan di negeri asing. Kita berada di negeri asing dan di negeri itu kita dijajah, diperbudak di sana. Dan di sini dikatakan di ayat 12, tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Bagaimanapun manusia mencoba menggagalkan rencana Allah, tidak akan ada yang bisa menggagalkan. Bagaimanapun iblis menggunakan super power di dalam dunia ini untuk menggagalkan rencana Allah tidak akan pernah gagal.
Oleh karena itu saudara-saudara, ada sebuah ungkapan dari guru saya yang mengatakan, perjalanan hidup kita adalah perjalanan melakukan kehendak Allah. Setiap orang itu sedang melakukan apa yang sudah Allah rencanakan dan Allah kehendaki. Tetapi kita bisa memilih antara kita mau melaluinya dengan berkat pertolongan daripada Tuhan, atau kita melaluinya dengan hukuman daripada Tuhan. Itu saja. Kalau kita mau melaluinya dengan berkat dan pertolongan daripada Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan, mengikuti segala perintahnya. Tapi kalau kita mau melaluinya dengan hukuman-hukuman daripada Tuhan, maka kita bisa mencoba untuk pergi menantang Dia. Itu saja. Jadi apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, semuanya itu akan berjalan searah, paralel dengan rencana Allah. Di sini Firaun mencoba untuk menggagalkan rencana Allah. Dan kita tahu pasti iblis menggunakan dia. Karena iblis tahu pembangunan sebuah bangsa disebut sebagai bangsa Israel adalah suatu hal yang tidak boleh terjadi. Sebab karena bangsa ini nanti lahirlah Mesias. Di bangsa ini nanti lahirlah Mesias. Jadi sekarang ketika mereka masih dikatakan bayi atau mungkin zigot di dalam kandungan ibu mereka, ini adalah waktu yang sangat tepat untuk membunuh mereka. Sebelum nantinya mereka menjadi orang yang dewasa, yang bisa melawan dan tidak bisa dikalahkan lagi. Itu yang dimaksudkan oleh iblis di sini. Dan dia menggunakan super power pada masa itu, yaitu Firaun dan Mesir. Sebuah bangsa yang begitu luar biasa kuasanya pada masa itu. Negara yang begitu besar. Bisa dikatakan itu adalah the super power pada masa tersebut. Tetapi di sini tidak bisa menggagal. Semakin mereka disiksa, orang Israel ajaibnya semakin bertambah banyak. Penyiksaan yang diberikan oleh Firaun bertujuan supaya mereka tertekan, mereka bekerja keras, jadi mereka tidak bisa menghasilkan keturunan yang banyak. Itu tujuan Firaun. Tetapi semakin mereka ditindas, orang Israel semakin banyak. Jadi orang Mesir merasa takut. Mereka merasa heran, ada apa yang terjadi dengan orang-orang ini? Ayat 13 dan 14. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang, ya segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Seluruh rakyat Mesir bersekongkol atau setuju dengan perkataan Firaun dan mereka semua bekerja sama untuk menindas setiap orang Israel yang ada di Mesir. Memang mereka tinggal di Goshen, sebuah tempat yang khusus untuk mereka. Tetapi mereka akan dipekerjakan di seluruh Mesir untuk menjadi pekerja-pekerja paksa. Kalau kita tahu apa itu pekerja-pekerja paksa. Pekerja-pekerja yang tidak dibayar atau mungkin dibayar hanya untuk makan. Tersiksa pokoknya. Udah pekerjaannya sulit, pekerjaannya menyiksa, hasilnya juga begitu menyiksa. Saudara-saudara, di sini adalah kondisi yang begitu memilukan. Tetapi kita tahu Tuhan tetap bekerja. Tuhan tidak janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan meneguhkan kita. Di ayat 15 sampai ayat 22, kita melihat lagi sebuah tindakan Tuhan yang luar biasa di dalam menjaga bangsa ini. Karena dikatakan di ayat 15, Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Di sini, karena tidak berhasil, yaitu dengan cara membuat orang Israel bekerja dengan sangat keras, dia tidak berhasil menekan pertumbuhan mereka, pertumbuhan penduduk mereka. Di sini dia menggunakan cara yang lebih jahat lagi, yaitu membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dengan cara menyuruh 2 orang bidan. Nah, 2 orang bidan, kenapa 2 orang bidan di sini? Karena kalau kita mungkin bertanya, 2 orang bidan apakah cukup untuk menolong setiap orang Israel yang jumlahnya begitu banyak? 2 orang bidan pasti tidak cukup. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa 2 orang bidan ini bisa disebut sebagai supervisor atau orang yang memimpin grup bidan-bidan yang akan menolong orang-orang Israel untuk melahirkan. Dan mereka diberikan perintah khusus, yaitu untuk membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari orang Ibrani atau orang Israel. Ini adalah cara iblis yang begitu luar biasa untuk membuat orang Israel tidak bisa menjadi penduduk yang nantinya bangsa Israel akan lahir. Nah, di sini
Kenapa anak laki-laki? Jelas, sebab keturunan yang meneruskan keturunan adalah anak laki-laki. Oke, dan di sini kita lihat bahwa dua orang ini, yang pertama namanya Sifra. Nah, Sifra ini artinya menjadi cantik. Dan Pua sendiri adalah seorang wanita atau seorang perempuan. Itu nama arti kedua nama orang ini, kalau kita ingin tahu. Oke? Sifra dan Pua. Siapa tahu di antara kita mau memberikan nama anak Sifra, menjadi cantik, sehingga anak kita nanti dengan harapan bertumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Atau Pua, seorang perempuan, untuk menekankan bahwa dia adalah seorang perempuan. Oke, ayat 17 dikatakan, tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Setiap hati manusia berada di tangan Allah, dan setiap mereka yang percaya kepada Allah akan melakukan apa yang Allah kehendaki, terlepas dari siapapun yang menyuruh mereka untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara-saudara, kita harus belajar dari kedua perempuan ini. Makanya di dalam banyak komentar dikatakan bahwa kedua perempuan ini adalah kedua perempuan yang pemberani. Perempuan-perempuan pemberani di dalam Tuhan. Sebab yang menyuruh mereka untuk melakukan hal ini bukan orang biasa. Firaun, seorang yang begitu berkuasa di tanah Mesir. Dan mereka hanya dua orang bidan, yang pada masa itu ini adalah salah satu pekerjaan yang diberikan kepada perempuan. Dan pekerjaan ini adalah pekerjaan yang bisa dikatakan memang penting, tetapi bukan pekerjaan yang bisa membuat mereka menjadi orang-orang yang berkedudukan tinggi. Bukan demikian. Jadi yang menyuruh mereka langsung adalah Firaun, raja mereka sendiri. Tetapi karena apa yang disuruh kepada mereka adalah dosa, mereka tidak melakukan. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk taat kepada pemerintah. Itu jelas. Kita harus taat kepada pemerintah. Di dalam Roma pasal 13, pemerintah adalah pilihan Tuhan. Tidak akan ada seorang yang memerintah di sebuah negeri kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Itu yang kita tahu dari firman Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, setiap orang yang memerintah adalah pilihan Tuhan. Mereka adalah pilihan Tuhan. Siapa baik atau buruk mereka, itu adalah pilihan Tuhan. Kita melihat Daud kepada Raja Saul. Saul yang ingin membunuh dia tetap tidak berani untuk menyentuh Saul. Karena dia tahu, dia adalah raja yang dipilih oleh Tuhan. Atau dia adalah raja yang khusus diberikan oleh Tuhan untuk orang Israel pada masa itu. Jadi dia tidak berani membunuh Saul. Begitulah kita terhadap pemerintah. Kita jangan pergi untuk membangkang terhadap pemerintah. Kita harus menjadi rakyat yang taat kepada pemerintah. Karena mereka adalah pilihan Allah untuk memerintah atas kita, yang memberikan keadilan bagi bangsa kita. Namun, Petrus juga mengatakan kepada kita, kalau yang diperintahkan itu adalah sebuah hal untuk melakukan dosa, maka kita harus memilih. Petrus mengatakan, kami lebih baik melakukan apa yang dikatakan oleh Allah daripada apa yang dikatakan oleh manusia. Ketika Petrus disuruh atau diperintahkan untuk tidak pergi menginjili, untuk tidak pergi mengabarkan tentang Tuhan Yesus, dia bilang, kami lebih baik mendengar perkataan Tuhan daripada manusia. Artinya baik itu presiden maupun itu raja, kalau itu memerintahkan kita untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan, jangan lakukan. Kita harus bisa berdiri dengan teguh dan tidak pernah goyah. Kita akan melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan ini teraplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai pelajar, guru-guru kita harus menghormati mereka dan taat kepada mereka. Tetapi kalau mereka sudah mengajarkan kita untuk berbuat dosa, tidak sesuai dengan Alkitab, tidak sesuai dengan firman Tuhan, jangan lakukan. Bagi kita yang bekerja di luar sana, siapapun bos kita, apapun kedudukan kita, baik itu kedudukan yang cukup tinggi maupun kedudukan yang sangat rendah, kalau bos kita memerintahkan kita untuk melakukan apa yang benar, taati, ikuti, dan lakukan. Tetapi selama itu benar. Tetapi kalau dia melakukan atau memerintahkan kepada kita apa yang salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, memerintahkan kita untuk berbisnis dengan cara yang curang, memerintahkan kita untuk berbohong kepada klien, meminta kita untuk berbohong kepada pelanggan, jangan lakukan. Sebab itu dosa di hadapan Tuhan. Belajar dari kedua perempuan yang sangat berani ini, Sifra dan Pua. Di sini dikatakan mereka karena takut akan Allah, mereka tidak melakukan itu dan membiarkan bayi-bayi itu
hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin." Nah, apa yang mereka katakan di sini bukan berbohong. Apa yang mereka katakan adalah sebuah kebenaran. Karena memang orang Israel begitu diberkati oleh Tuhan. Perempuan-perempuan yang bisa melahirkan begitu banyak anak, kita tahu adalah perempuan-perempuan yang kuat secara jasmani tentunya. Dan kekuatan secara jasmani adalah pemberian daripada Tuhan, berkat dan pertolongan daripada Tuhan. Jadi apa yang mereka katakan di sini adalah hal yang benar. Walaupun di satu sisi mereka tidak pernah bertujuan untuk membunuh bayi-bayi tersebut, tetapi mereka memberitahukan kepada Firaun apa yang benar juga, yaitu bahwa orang-orang Israel atau perempuan-perempuan orang Israel adalah perempuan-perempuan yang sangat kuat. Bahkan terkadang sebelum mereka sampai di sana, mereka sudah melahirkan. Berarti di sini kita juga melihat bahwa Firaun tidak begitu terang-terangan di dalam mau membunuh anak-anak laki-laki tersebut. Dia mau kedua bidan ini beserta bidan-bidan lainnya dibawa ke pimpinan mereka untuk membunuh bayi itu sebelum lahir. Artinya seperti sebuah kecelakaan. Sehingga orang Israel tidak mempunyai anak laki-laki dan tidak menuduh bahwa ini adalah pembunuhan oleh para bidan ini. Oke. Jadi, tapi kalau sudah lahir bagaimana? Gak mungkin mereka mengambil bayi itu dan membunuh di depan bangsa orang Israel. Orang Israel tidak akan memanggil lagi bidan-bidan ini untuk membantu mereka melahirkan, tentunya. Jadi inilah sebuah strategi politik, tetapi itu juga digunakan oleh Tuhan untuk memakai kedua perempuan ini untuk membuat mereka menjadi alatnya Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Langit tidak pernah biru, janji Tuhan, langit tidak selalu biru. Jalan tidak selalu mulus, tetapi di dalam langit, di bawah langit yang berawan gelap, hujan dan badai, Tuhan ada beserta dengan kita. Dia akan memberikan kita pertolongan-pertolongannya yang bisa membuat kita hidup. Kalau dia masih menginginkan kita hidup. Tapi kalau dia menginginkan kita waktunya untuk kembali ke surga, kita akan kembali ke surga. Kita akan lihat nanti terang-terangan Firaun akan membunuh setiap anak laki-laki yang lahir. Di sini kita lihat di ayat 20. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Apa yang terjadi dengan kedua perempuan atau bidan ini? Seperti yang saya katakan di awal tadi. Jalan hidup kita adalah jalan yang sudah direncanakan oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya. Apapun rencananya di dalam dunia ini yang sudah direncanakan, dia mau menggenapinya melalui hidup setiap orang. Dia melakukan itu karena dia adalah Allah. Dan kita manusia memilih. Kita mau berjalan dengan pertolongan daripada Tuhan seperti kedua bidan ini. Ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Seperti orang Israel, ketika mereka taat kepada Tuhan, diberkati dan disertai oleh Tuhan. Seperti orang Kristen, ketika mereka taat kepada Tuhan, disertai, diberkati oleh Tuhan. Atau kita mau melakukan setiap kehendak Allah, rencana Allah di dalam kehidupan kita dengan hukuman. Yaitu Tuhan akan menunjukkan murkanya, memarahi, memukul, menghancurkan kita. Karena kita hanya melakukan apa yang jahat di matanya. Pilihan kita. Marilah kita memilih dengan bijaksana. Dan di sini terang-terangan di ayat 22, Firaun membunuh setiap anak laki-laki yang lahir dari bangsa Israel. Kita lihat di sini, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Jadi saudara-saudara, kita akan melanjutkannya di pasal kedua, apa yang akan terjadi dengan setiap anak laki-laki tersebut, dan nantinya Tuhan akan memberitahukan kepada kita ada seorang anak laki-laki yang dia selamatkan. Tentunya ini bukan hanya satu anak laki-laki yang pasti dia selamatkan, banyak juga yang akan dia selamatkan tentunya, karena kita akan melihat bahwa generasi ini terus ada, generasi selanjutnya terus ada, berarti ada atau banyak anak laki-laki juga yang dia selamatkan dengan kuasanya yang luar biasa. Tetapi satu orang yang perlu kita ketahui, yaitu Musa. Besok kita akan lihat di pasalnya yang kedua. Jadi hari ini kita melihat pertolongan Tuhan bagi bangsa yang teraniaya ini. Kehidupan manusia, bahkan kehidupan anak-anak Tuhan, tidak selamanya mulus. Terkadang kita akan berada dalam situasi yang sangat sulit. Tetapi kita harus melihat tangan Tuhan yang bekerja.
Masa-masa ini, masa-masa yang sulit. Tapi kita melihat tangan Tuhan yang bekerja. Jangan kita berkata Tuhan tidak bekerja, Tuhan tidak melakukan apa-apa, Tuhan tidak sayang kepada kita dalam masa-masa sulit ini. Karena setiap hal yang baik yang masih bisa kita dapatkan di dalam masa-masa sulit ini, itu adalah pemberian Tuhan kepada kita. Kalau kita masih memiliki orang-orang yang bekerja begitu ekstra keras di dalam memberitahukan kepada kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana menjaga diri kita, menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, pengetahuan yang mereka miliki adalah daripada Tuhan. Dan ketika kita pun terinfeksi oleh virus ini, begitu banyak orang terinfeksi oleh virus ini, Tuhan mengirimkan para dokter, para perawat, para bidan yang tidak pernah henti-hentinya bekerja dengan begitu keras untuk menolong setiap pasien yang ada. Ini adalah juga pemberian daripada Tuhan kepada kita. Dan bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita ketika kita pada masa atau waktu di mana kita tidak mempunyai pilihan, kita harus pergi ke supermarket, kita harus membeli ini ke pasar. Tuhan begitu menjaga kita kalau sampai hari ini kita tidak terinfeksi virus ini. Itu juga adalah pertolongan daripada Tuhan. Banyak orang yang hanya sekali atau 2 kali pergi keluar juga terinfeksi virus. Tetapi kalau kita sampai hari ini tidak terinfeksi virus, itu pertolongan daripada Tuhan. Dan walaupun kita terinfeksi oleh virus, bantuan-bantuan, pertolongan-pertolongan dari luar yang diberikan oleh Tuhan, itu juga pertolongan daripada Tuhan. Dan kalaupun kita harus mati, itu juga adalah pertolongan daripada Tuhan. Karena Dia menolong kita terlepas dari dunia yang fana ini, dunia yang begitu mengerikan ini, dan kembali ke surga bersama dengan Dia, hidup selama-lamanya bersama dengan Dia di surga, tanpa lagi rasa takut, kecewa, dan apapun yang kita rasakan begitu mengerikannya dalam dunia ini. Jadi apa yang kita takutkan? Kita anak-anak Tuhan, jangan pernah khawatir dan takut, sebab Tuhan selalu bersama dengan kita. Tetapi jikalau kita bukan anak Tuhan, kita harus takut. Harus takut. Karena kalau dalam dunia ini kita begitu mendapatkan begitu banyak penderitaan, hati-hati, ada penderitaan yang lebih mengerikan daripada itu. Yang firman Tuhan katakan, api neraka selama-lamanya. Belum terlambat bagi kita yang melihat video ini atau mendengar hal ini. Sebab kalau kita masih bisa mendengar dan melihat video ini, berarti kita masih hidup. Berarti belum terlambat bagi kita. Belum terlambat bagi kita untuk sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah satu-satunya cara agar kita bisa diselamatkan. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.